tentunya kita puas ya kalau program budidaya hasil lurun cangkok kita maksimalkan nyampe nanti seperti apa. Tentunya proses membuat bonsai entah di pohon jenis bahan bonsai apapun tentunya kita tidak bisa instan. Ini dua pengepresan beberapa akar. Lihat apa yang saya sudah lakukan tuh. Oke, halo dulur bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel belajar bonsai bersama, budidaya dan program akar di lahan ground. Kita tetap sharing ya, berbagi. Di samping saya sudah ada bahan bonsai waru India. Usia daripada bahan bonsai ini dulu dari sejari ya, umurnya kurang lebih hampir 3 tahun. Untuk keseluruhan proses perjalanan dari awal penanaman sampai saat ini nanti bisa simak teman-teman di bawah deskripsi, nanti saya lampirkan linknya untuk sudah berapa lama saya menanam bahan ini. Dan ini insya Allah saya mau pakai sendiri, mau buat belajar, dan banyak juga ini masukan dari teman-teman senior untuk pengarahan cabang dan proses untuk keseluruhan bahan ini nanti seperti apa. Tentunya kita puas ya kalau program budidaya hasil lurun cangkok kita maksimalkan nyampe nanti seperti apa. Tentunya proses membuat bonsai entah di pohon jenis bahan bonsai apapun tentunya kita tidak bisa instan. Ini 2 bulan yang lalu saya lakukan press akar di belakang sana ya. Nanti akan saya cek seperti apa untuk pas pengepresan akar, juga saya sudah update untuk teman-teman tekniknya seperti apa. Beberapa kali ini bahan ini sudah saya update juga untuk teman-teman, teknik untuk pembesaran cabang, mengeluarkan titik tumbuh tunas dan lain sebagainya. Oke, saya mau cek nanti seperti apa akarnya, mungkin ada sedikit ada penataan atau bagaimana saya belum tahu. Kita langsung saja menuju ke bahannya ya. Pengepresan beberapa akar, kemudian pembuatan alur, teknik-tekniknya sampai saya lakukan beberapa pengen menumbuhkan titik tumbuh tunas tidak berhasil, kemudian saya sambung sisip dengan penempatan yang tepat yang seperti diinginkan. Untuk teman-teman senior yang sering main ke sini, saya sudah lakukan teknik-tekniknya dan kita juga perlu pengembangan diri. Kita langsung untuk melihat apa yang saya sudah lakukan untuk 2 bulan yang lalu ya. Oke, di sini ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 akar yang saya press. Ini muka, tentunya untuk muka dari sebelah sana ya, jelas ini untuk back. Oke, saya akan langsung lakukan cek. Nanti mungkin ada akar yang masuk ke sana atau bagaimana, saya juga belum tahu untuk pengecekan ini. Makanya ini untuk saya tahap lanjutan yang sudah saya lakukan proses press 2 bulan yang lalu. Ada 8 akar yang saya potong, 7 akar ya, 7 akar yang saya potong akan saya cek. Langsung saja untuk pengecekan, hati-hati ya, soalnya ini tentunya kalau ada akar yang keluar masih serabut ya, putih kecil-kecil. Oke, saya tidak mau mengambil resiko ya untuk memakai alat apapun untuk mengecek akar. Saya akan lakukan dengan penyemprotan air. Terlihat ya, 2 bulan yang lalu saya lakukan pengepresan akar ini. Hasilnya kenapa tidak cepat maksimal? Sebelum membahas untuk proses 2 bulan akar kurang begitu normal ya, nanti ada alasannya kenapa. Karena saya beberapa kali untuk
melakukan pengepresan 2 bulan biasanya akar sudah lumayan full, cepet banget untuk pertumbuhan baru. Sebelum membahas ke masalah akarnya keluarnya tidak maksimal, saya akan potong akar yang lari masuk ya ke dalam. Cuman ada 1 akar alhamdulillah yang masuk ke dalam, semuanya sesuai yang saya inginkan, tapi ini tidak akan saya arahkan. Kenapa? Karena ini akarnya masih rentan ya, masih putih, sangat riskan sekali. Ada juga yang sama sekali belum keluar. Ini nanti akan saya ulang, akan saya sikat pakai sikat yang halus. Mungkin untuk media tanam juga pengaruh untuk seperti ini keluar jamur, karena media tanam kemarin ini saya pakai full pasir ladu kali, terus sama kokopit juga, pasir malangnya juga cuma sedikit. Nah, kenapa akar ini tidak bisa maksimal ya dalam jangka 2 bulan? Karena banyak sekali untuk daun-daun yang kemarin saya kurangi ya. Kenapa saya lakukan pengurangan untuk daun banyak sekali? Ini mempengaruhi daripada pertumbuhan akar ya. Contohnya kita cangkok ya. Kalau kita melakukan pencangkokan, terus daun kita hilangkan semua, tentunya keluar akarnya juga lambat. Berarti asupan nutrisi keluar akar biar cepat itu kita loskan untuk khususnya daun. Ini saya ada alasan kenapa, karena ini saya potongi untuk daun-daunnya, saya kurangin karena ada terusan mahkota yang saya lakukan sambung sisip. Nah, yang di sini saya lakukan sambung sisip. Kalau terlalu banyak daun, ini pengangkatan untuk sambung sisipnya akan lambat, karena asupan untuk saya memaksimalkan sambung sisip biar menyatu terus pertumbuhannya biar cepat. Kalau daunnya banyak, tentu ini akan berkembangnya agak lambat karena asupan nutrisi dimakan sama daun-daun yang lainnya. Nah, ini udah mulai ada pertumbuhan sambung sisipnya terusan mahkota. Ini nanti akan saya loskan dulu, saya biarkan rimbun. Nanti kalau udah rimbun, insya Allah untuk akar di sini mungkin akan cepat. Ini akan saya bersihkan pakai sikat yang halus, pelan-pelan. Kalau yang ini mungkin tidak saya sikat ya, karena ada akar ini sangat rentan sekali. Dan nanti penggantian media tanam akan saya kasih yang agak lebih lumayan bagus untuk penimbunan ulangnya. Saya tidak akan banyak melakukan untuk pengarahan akar-akar ini karena akarnya masih muda. Terus ini juga sudah mulai tahap, dulu ini akar dominan saya press mengeluarkan anak cabang akar, dan ini saya press lagi. Nanti mungkin sudah selesai nyampe di sini, nanti tinggal di atas untuk memproporsikan cabang-cabang terusan dan tahapan-tahapan berikutnya. Setelah saya lakukan untuk membersihkan penyikatan tadi ya, sudah bersih, ini saya ganti media tanam. Saya pakai media tanam ini pakai pasir malang yang sudah saya cuci pakai air. Kenapa saya cuci pasir malang baru? Biasanya kalau habis buka bungkus dari tempatnya, biasanya banyak debu ya. Kita cuci pakai air yang bersih biar debunya hilang, tinggal porosnya aja. Ini sudah saya campur sama media tanam pasir ladu kali yang juga sudah saya cuci. Saya siram media tanam pasir kalinya biar debunya juga hilang, karena debu akan mempengaruhi nanti menempel pada batang yang sudah saya sikat. Ini sudah saya campur seperti ini untuk media tanamnya. Oke, akan saya lakukan untuk langsung penimbunan. Oke teman-teman, selesai ya. Kali ini sudah saya lakukan tadi untuk penimbunan. Kemudian ini saya kasih genteng biar nanti pas penyiraman media tanam tidak turun ke bawah. Dan ini nanti untuk tahap berikutnya, jelas ya, cabang pertama, kedua, back, terusan mahkota, ada beberapa yang sudah saya tahap, dan kemudian ada anak cabang pecahan. Dan ini paling lambat, ini backnya
untuk tampak depannya dari sana. Untuk teman-teman yang mengarahkan ke saya pribadi, ini bagnya kurang besar. Nanti seandainya sudah besar, sudah proporsi, sebelum saya lakukan pengepresan, rencana akan saya cangkok akar semua. Setelah saya cangkok akarnya berhasil keluar banyak, cangkok akarnya saya lakukan pemotongan agak tinggi. Kemudian bahan ini akan saya pindah ke posisi yang jauh dari tanaman yang lainnya, seperti di samping sebelah kanan kiri, depan dan belakang layar kamera teman-teman ada beberapa tanaman bahan yang masih saya ground. Kalau saya biarkan di sini, nanti akar-akar yang di samping dinding ground ini akarnya akan masuk ke sini ya. Apalagi kita kasih nutrisi, pasti akar-akar lain di luar dinding ground ini, tanaman di sebelah-sebelah akan masuk ke sini, menyerang asupan nutrisi yang ada di sini dan akan mengganggu untuk pertumbuhan bahan ini. Nanti akan saya lakukan cangkok akar, pemindahan akan saya lakukan pemindahan ke tempat yang agak jauh dari tanaman lain. Kemudian akan saya lakukan agak sedikit tinggi 70, biar nanti penyelesaian ending ke depannya, penggarapannya akan lebih mudah ya. Oke, seperti apa untuk update bahan ini berikutnya, ikuti terus. Insya Allah ini bahan akan saya maksimalkan dan saya akan buat belajar untuk dipakai sendiri ya. Nanti seperti apa, beberapa update bahan bonsai ini sudah sering sekali saya update untuk teman-teman juga. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan teman-teman terus semangat berkarya. Dari saya di channel Bonsai Gembong, cukup sekian dulu. Untuk teman-teman yang selalu menyimak dan mensupport di video saya berikan banyak-banyak terima kasih. Tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.